Puji Tuhan baik juga. Semoga keadaan adik-adik di rumah sehat dan juga baik ya. Nah, kita ketemu lagi di Sekolah Minggu di rumah saja. Dan di sini kita punya tema yang menarik nih, yaitu menyambut kedatangan Juru Selamat. Dan subtemanya yaitu pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Dan nas Alkitabnya dari mana nih Kak Angel? Nats Alkitab kita pada hari ini terambil dari Lukas pasal 1 ayat yang ke-26 sampai ke-38. Nah adik-adik jangan lupa siapkan Alkitabnya ya, dan juga jangan lupa siapkan uang persembahannya. Sekarang kita mau mulai ibadah kita. Kita akan menyanyikan lagu Senin Selasa Engkau Tetap Raja. Musik. Baik, adik-adik, marilah kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu pada hari ini. Kami ingin melaksanakan sekolah minggu yang Engkau memberkati ibadah sekolah minggu kami dari hari ini, dari awal hingga berakhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kalian masih semangat gak? Masih dong Kak. Nah, kita akan menyanyikan lagu I Love You Jesus ini dengan 3 bahasa loh. Wah, asik tuh Yaitu- Kak. Nah, jadi kita akan menyanyikannya dengan 3 bahasa. Yang pertama itu bahasa Inggris, yang kedua itu bahasa Indonesia, dan yang ketiga itu bahasa Jawa. Penasaran kan? Iya Kak. Oke, kita akan angkat pujian yang berjudul I Love You Jesus. Musik.
Nah adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan menyanyikan lagu yang mengatakan bahwa tambah hari, tambah cinta Yesus. Musik apa? Bacaan Alkitab hari ini terambil dari Lukas 1 ayat ke-26 sampai ke-38 dengan perikop pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikarunia Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi, dan Tuhan Allah akan mengarunia kepadanya takhta Daud, bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami." Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang kau lahirkan itu akan disebut kudus, Anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet anakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia, dan disebut mandul itu, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikian pembacaan Alkitab. Tuhan Yesus memberkati.
Dalam bulan ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret untuk menemui seorang perawan yang bertunangan dengan seorang yang bernama Yusuf. Nama perawan itu adalah Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Maria terkejut mendengar perkataan itu. Lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Lalu kata malaikat itu kepadanya, Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami. Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus anak Allah. Dan sesungguhnya, Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu. adik-adik, kelahiran Yesus Kristus telah diberitahukan kepada Maria dan Yusuf. Pemberitahuan ini menunjukkan bahwa Yesus Kristus sungguh-sungguh adalah Tuhan. Kehadirannya di dunia ini sangat istimewa. Dia datang ke dunia untuk menyelamatkan kita dari dosa. Karena itu, mari kita mempersiapkan diri kita untuk sungguh-sungguh menyambut kedatangan Tuhan Yesus. Pesan firman Tuhan. Kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita lipat tangan kita, tutup mata, tundukkan kepala kita, arahkan hati akal pikiran kita. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan pesan firman Tuhan dalam ibadah sekolah minggu online di hari ini. Buat kami pintar untuk bisa menunjukkan bahwa kami mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Anak-anak, kalau kalian ingat pesan firman Tuhan minggu kemarin, Ibu Pendeta sedikit memberitahukan ya, mengingatkan kembali pesan firman Tuhan pada minggu yang telah lewat, yaitu bahwa Allah punya rencana yang sangat baik untuk umat manusia. Rencananya semakin hari semakin menunjukkan bahwa melalui Zakaria, Elisabet, dan Yohanes, karena ketundukan mereka, maka rencana Allah pun semakin tergenapi. Nah, dalam pembacaan Alkitab yang sudah teman kalian baca tadi, dalam Lukas pasal 1 ayat 26 sampai ayat yang ke-38, kembali rencana Tuhan untuk umat manusia tergenapi, yaitu melalui malaikat Gabriel yang datang kepada Maria dan memberitahukan kepada Maria bahwa Maria akan mengandung atau akan hamil dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, yaitu dia juru selamat umat manusia, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, anak-anak, ada kata
sini. Sama kata kuncinya dengan minggu yang telah lewat, yaitu Tuhan Allah punya rencana yang baik untuk umat manusia, apalagi untuk manusia yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Tadi Ibu Pendeta katakan bahwa Tuhan akan selalu menepati perkataannya melalui rencananya, yang hari ini melalui malaikat Gabriel yang memberitahukan kepada Maria bahwa ia akan mengandung dan melahirkan seorang anak, yaitu Yesus Kristus, Yesus yang menjadi juru selamat. Anak-anak, apa yang ada di hati Maria kira-kira ya pada saat malaikat Gabriel memberitahukan bahwa ia akan mengandung dan melahirkan? Pasti takut, cemas, dan rasa khawatir. Tetapi anak-anak yang terkasih, pada akhirnya Maria percaya kepada rencananya Tuhan dan dia mau taat kepada Tuhan. Dan itu tergambar di ayatnya yang ke-38 di dalam pembacaan Alkitab kita hari ini. Ayat 38 kata-katanya adalah, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Titik. Nah, itu yang Maria katakan di ayatnya yang ke-38 untuk menunjukkan bahwa Maria sangat mengasihi Tuhan. Maria juga adalah gadis yang baik. Anak-anak yang terkasih, pesan firman Tuhan yang akan kita lakukan, yang akan kita bawa dalam kehidupan kita sehari-hari, baik itu di sekolah ataupun di rumah atau di keluarga, di dalam rumah keluarga kita atau di rumah teman-teman kita, di mana saja kita akan ada, kita akan menunjukkan bukti melalui sikap hidup kita bahwa kita mengasihi Tuhan, bahwa kita mau dipakai untuk menjadi alat supaya rencana Tuhan tergenapi, terwujud. Dan mari anak-anak yang terkasih, kita membuktikan melalui contoh sikap seperti apa yang akan kita lakukan. Bertemanlah dengan baik. Kalau bertemannya suka cubit-cubit, suka tendang-tendang, suka pukul-pukul, itu namanya bukan berteman dengan baik, tapi cari musuh. Nah, bertemanlah dengan baik, sukalah menolong teman, menolong mama papa, menolong guru di sekolah. Ingat, dimanapun kita berada, kapanpun kita ada, kita akan berteman dengan baik, kita akan menjadi anak yang suka menolong. Dan kalau melalui ucapan atau perkataan, ucapkanlah perkataan yang sopan. Seperti apa mengucapkan perkataan yang sopan? Ucapkanlah perkataan yang baik. Tidak usah kita mengatakan kepada teman-teman kita, nanti dia nangis, nanti dia marah. Ucapkanlah kata-kata yang membuat dia gembira dan bersukacita. Nah, sikap dan ucapan yang seperti inilah yang akan kita buktikan di dalam kehidupan kita. Walaupun kecil, walaupun kita lemah, walaupun kita masih dianggap anak kecil ini kalian, tetapi Tuhan Maha melihat. Entah itu jadi anak kecil, entah itu jadi orang dewasa, yang pasti kita adalah anak-anaknya Tuhan Yesus. Orang yang percaya kepada Tuhan Yesus akan selalu diberkati dan akan dipandangnya berharga. Tunjukkanlah segala hal yang baik, berteman dengan baik, suka menolong, mengucapkan kata-kata yang sopan. Bukti bahwa kita mau jadi alat untuk rencana, supaya rencana Tuhan digenapi. Dan bukti bahwa kita sangat mengasihi Tuhan. Oke anak-anak terkasih, Tuhan Yesus selalu memampukan Maria untuk jadi alat supaya rencana Tuhan digenapi. Begitu juga Tuhan akan menolong dan memampukan kita supaya kita bisa melakukan apa yang baik di dalam hidup kita. Amin. Untuk pesan firman Tuhan, kita masuk dalam doa syafaat. Yuk kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus,
Kami sangat bersuka cita, hati kami sangat senang karena saat ini kami begitu gembira menyambut kedatangan Juru Selamat melalui kelahiran Tuhan Yesus, di mana kami sebagai umat Kristiani akan kembali mengingat kelahiran Tuhan Yesus yang sebentar lagi sama-sama akan kami lakukan, akan kami alami, kami bersuka cita di dalamnya. Mari Tuhan, kami melalui firman Tuhan setiap minggunya dalam ibadah sekolah minggu online diajak untuk mempersiapkan hati dan pikiran, pendengaran, bibir mulut kami supaya kami selalu melakukan apa yang Tuhan suka, apa yang Tuhan senangi. Tuhan yang menolong dan memampukan kami sehingga kami terus bisa menunjukkan bukti bahwa kami menyambut kedatangan Juru Selamat di dalam hidup kami dari tahun ke tahun sampai selama-lamanya. Ya Tuhan, Engkau tahu, kami pun menyadari bahwa pandemi COVID-19 masih melanda, dan tolong kami, anak-anak-Mu atau orang tua kami atau siapa saja orang-orang yang kami kenal, seluruh warga masyarakat Indonesia, supaya kami mematuhi protokol kesehatan ketat. Karena dengan begitu kami menunjukkan bahwa kami taat, mau mengikuti apa yang Tuhan perintahkan melalui pemerintah negara Indonesia. Diberkatilah pemerintah negara Indonesia yang sampai hari ini masih memiliki program untuk proses vaksin, supaya semua warga masyarakat Indonesia menerima vaksin, supaya kebaikan tubuh boleh terus senantiasa ada dirasakan, dan COVID-19 ini tidak membuat kami menderita, karena sudah banyak orang-orang, om, tante, orang-orang yang kami kenal kehilangan orang-orang terkasihnya karena dampak dari COVID-19 ini. Kami serahkan, Tuhan memberkati pemerintah negara Indonesia hingga apa yang menjadi target boleh tercapai. Kami juga mau serahkan ya Tuhan, anak-anak di dalam proses pembelajaran pendidikan mereka, tatap muka ataupun pembelajaran jarak jauh, belajar di sekolah bersama dengan teman-teman dan guru, ataupun di rumah saja dengan tetap didampingi orang tua. Tuhan, Engkau berkati proses pembelajaran ini sehingga anak-anak kami bukan hanya menjadi anak-anak yang rajin sekolah minggu, tetapi menjadi anak-anak yang semakin berpengetahuan luas, menjadi anak-anak yang berintelektual, menjadi anak-anak yang cerdas, menjadi anak-anak yang punya moral yang baik. Kami juga mau serahkan pendampingan dari orang tua, juga dalam proses belajar mengajar bersama dengan guru, juga pihak sekolah. Engkau juga memberkati semuanya yang mendukung dengan setia, sehingga perlahan tapi pasti membawa anak-anak kami untuk terus bersuka cita dan bersemangat di dalam menjalani hari-hari mereka yang memang penuh dengan keceriaan, karena anak-anak kami adalah anak-anak yang ceria, lincah dan kreatif. Kami juga mau serahkan kakak-kakak sekolah minggu bersama dengan pendeta-pendeta, juga kakak di tim multimedia dalam proses perekaman sekolah minggu online. Tuhan berkati, biarkan hati sebagai hamba kami miliki supaya anak-anak kami berjumpa dengan Tuhan, dan kami sebagai pelayan-Mu bersama-sama dengan anak, juga orang tua yang setia mendukung juga mendampingi, boleh semakin diberkati, nama Tuhan semakin dimuliakan. Diberkatilah orang tua yang terus mendampingi ibadah sekolah minggu online di rumah. Tentunya anak-anak mengasihi orang tua. Diberkatilah orang tua berlimpah-limpah, diberikanlah kesehatan, diberikanlah kekuatan kepada orang tua, karena orang tua menyadari bahwa tanggung jawab tertinggi untuk anak-anak mereka adalah mengenal dan berjumpa dengan Tuhan Yesus di dalam hidup mereka, sehingga anak-anak terkasih boleh senantiasa memegang iman mereka sampai selama-lamanya kepada Tuhan, dan di dalam masa-masa usia emas mereka sampai usia yang ke-12 tahun,
mereka betul-betul boleh menerima segala pengajaran, nasihat yang baik yang akan membawa mereka masuk dalam usia remaja dan pemuda sehingga mereka kuat, iman mereka kokoh sampai pada saat mereka remaja dan pemuda mereka menjadi anak-anak yang tidak lupa dengan Tuhan mereka, Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang hidup, yaitu Yesus Kristus. Kami juga mau serahkan ya Tuhan Yesus Kristus, jikalau ada tante atau om atau keluarga atau tetangga kami yang masih dalam masa perawatan di rumah sakit ataupun menjalani isolasi mandiri di rumah karena pandemi COVID masih melanda, ada beberapa pasien yang masih ditangani di salah satu rumah sakit di Banjarmasin. Tuhan memberkati obat-obatan, makanan, minuman, perawatan dari para medis di rumah sakit sehingga memberikan kesembuhan, kebaikan bagi tubuh mereka yang terpapar COVID-19. Terima kasih ya Tuhan, inilah harapan kami dan permohonan kami yang kami mohonkan dalam doa kepada Tuhan yang hebat, Tuhan yang kuat, Tuhan yang berkuasa atas hidup kami umat manusia dan alam semesta ini. Kami akan menutup doa syafaat kami dan kami akan bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Halo teman-teman, ayat hafalan hari ini terambil dari Yesaya 7 ayat ke-14. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu petanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Sekali lagi ya teman-teman, ayat hafalan terambil dari Yesaya 7 ayat ke-14. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu petanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Demikian pembacaan ayat hafalan. Tuhan Yesus memberkati. Nah adik-adik, ayat hafalan kita tadi terambil dari Yesaya pasal 7 ayat yang ke-14. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Nah, tadi kita sudah mendengarkan ayat hafalannya. Adik-adik dapat menghafal ayat hafalan itu pada minggu ini di rumah dan jangan lupa kirim videonya ke kakak-kakak sekolah minggunya, dan nanti video-video adik-adik akan ditayangkan pada minggu depan. Jangan lupa ya dihafal. Oke, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Nah, ada seorang anak laki-laki yang akan datang ke dunia dan dia menebus dosa kita dan sebagai sang juru selamat kita. Nah, marilah kita angkat satu pujian yang berjudul Dia Telah Datang. Musik kakak.
sekarang kita mau mengumpulkan persembahan. Mari kita siapkan persembahan kita, masukkan uang persembahan ke dalam amplop, dan di amplop jangan lupa ditulis nama dan lingkungannya ya, dan juga tulis persembahan sekolah minggu. Kemudian dapat diserahkan ke gereja melalui orang tua atau guru sekolah minggunya ya, atau persembahan dapat dikirim ke nomor rekening yang tertera di layar ini. Oke, baik, kita bersatu dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami ingin mempersembahkan persembahan syukur kami, dalam kami membawakannya dengan penuh sukacita, dan berkatilah persembahan kami ini ya Tuhan untuk pelayanan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Marilah kita bawa persembahan kita dengan penuh sukacita dengan angkat satu pujian yang berjudul Bawa Persembahan. Musik kakak. Nah adik-adik, sekarang kita sudah berada di penghujung ibadah kita. Kakak masih semangat Kak? Masih dong. Nah sebelum kita mengakhiri ibadah kita, mari kita menyanyikan lagu Karena Kamu Telah Disucikan. Musik kakak.
kita sampai di penghujung ibadah sekolah minggu online hari ini. Mari anak-anak, kita bersyukur kepada Tuhan karena Dia selalu menyertai kita di dalam ibadah sekolah minggu online ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau terus menyertai kami di dalam ibadah sekolah minggu online hari ini. Selalu ada sukacita, selalu ada semangat. Sukacita dan semangat ini pun akan ada di saat kami kembali beribadah sekolah minggu online minggu depan. Biarkan ya Tuhan Engkau menyertai kegiatan kami setelah ibadah sekolah minggu online ini. Baik itu kami di rumah saja ataupun kami berada di luar rumah bersama dengan teman-teman kami bermain. Engkau menyertai juga memberkati kami sehingga kami terus dalam keadaan sehat. Inilah doa syukur kami ya Tuhan. Amin. Anak-anak, Maria dengan senang hati mengikuti perintah Tuhan. Begitupun anak-anak semuanya ya, hendaknya mengikuti perintah Tuhan. Adik-adik, betapa hebatnya cara Tuhan menyelamatkan kita. Dia mau datang ke dunia ini untuk menjumpai kita semua dan memberikan keselamatan. Ia tinggal di dalam dunia, lahir melalui Bunda Maria. Marilah kita siapkan diri kita untuk menyambut kedatangannya dengan sukacita dan bersyukur. Bagi adik-adik, kakak-kakak, ibu, bapak, om, dan tante yang sedang isolasi mandiri, yang berjuang melawan COVID-19, semoga cepat pulih ya. Tetap semangat. Jangan lupa menaati prokes dengan melakukan 5M, yaitu Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi aktivitas di luar rumah. Sampai bertemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Hari ini aktivitasnya ditemani bersama Kakak Rani. Nah, kita akan membuat mahkota. Mahkota ini adalah simbol bahwa Yesus itu adalah anak raja, bahwa simbol itu adalah Immanuel, yang mana dikatakan dalam ayat hafalan kita yang diambil dari Yesaya 7 ayat yang ke-14. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamai dia Immanuel. Nah, hari ini aktivitas kita, bahan-bahannya ada kertas buffalo. Di sini Kakak Rani pilih warna kuning dan warna biru. Kemudian ada gunting, ada lem, dan ada juga spidol dan alat tulis warna lainnya. Nah, kita pertama-tama akan membuat pola. Kita akan membuat pola seperti pola yang begini adik-adik. Jadi yang adik-adik perlukan ialah pulpen. Nah, adik-adik gambar dulu polanya tadi. Kita gambar seperti ya. Kita gambar pelan-pelan. Kalau adik nggak bisa, boleh minta tolong sama mama, sama papa, sama kakak. Ini kakak gambar. Nah, penyelenggaraan ini udah selesai loh adik-adik. Seperti ini. Ketika sudah digambar, kita boleh gunting polanya. Kalau adik-adik belum bisa menggunting, boleh minta tolong sama papa mamahnya ya adik-adik. Dan adik-adik juga guntingnya pelan-pelan. Nanti tegun. Ini kita gunting sesuai dengan pola yang tadi sudah adik-adik
gambar. Hati-hati ya adik-adik guntingnya. Lagi. Nah, penyelenggaraan ini udah selesai polanya adik-adik. Ketika polanya sudah selesai, kita akan membuat sambungan untuk kiri kanannya. Seperti ini kita akan membuat. Nanti jadi seperti ini adik. Nah, yang diambil yang kita perlukan ialah kertas lainnya. Ini adik-adik boleh lipat sesuai dengan keinginan adik-adik ya, untuk menjadi penyambung dalam kotaknya. Jika adik-adik udah lipat gini, adik-adik boleh gunting kembali kertasnya. Oke, ketika sudah selesai pola yang pertama dengan pola yang kedua akan kita gabungkan adik-adik. Kita akan lem ujung dengan ujungnya. Jadi ujung ini kita akan lem di sini. Dan juga di sisi yang satunya ya. Sudah dilem, adik-adik boleh menyesuaikan dengan ukuran kepala adik-adik ya kertasnya. Kalau ini seperti penyangkaran ini udah pas. Nah, kalau sudah selesai, adik-adik boleh hias mahkotanya. Adik-adik boleh sekreatif mungkin, mau gambar apa, mau bikin seperti bagaimana polanya, sekreatif adik-adik ya. Ini kakak Rani mau buat seperti ada permata-permata gitu di atasnya. Waktu bagian ini adik-adik boleh sekreatif mungkin, boleh menggambar, boleh mewarnai sekreatif adik-adik. Nah, penyangkarannya udah selesai adik-adik. Kamu buat sepertinya. Kamu mau tambahin permata-permatanya di atasnya. Nah, ketika sudah selesai, adik-adik hias, adik-adik gambar, adik-adik warna, adik-adik tulis nama adik-adik di mahkota ini. Bahwa kita adalah anak raja, kita adalah anak Yesus Kristus. Jadi, kita tulis nama kita, kakak tulis nama kakak, Kak Rani.
hasilnya seperti ini adik-adik. Boleh kita pakai. Nah, ini ada aktivitas kita pada minggu hari ini. Jangan lupa untuk ayat hafalannya ya adik-adik yang diambil dari Yesaya 7 ayat 14. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Teman-teman, ayat hafalan kita terambil dari Perjanjian Lama, Mazmur pasal 118 ayat 1. Bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Amin. Ayat hafalan kita pada hari ini terambil dari Mazmur 118 ayat 1. Bersyukurlah kepada Tuhan karena Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Mazmur pasal 118 ayat 1. Aude menyanyikan ya. Bersyukurlah pada Tuhan, sebab Ia baik, balasannya selamanya, kasih setianya. Mazmur pasal 118 ayat 1. Bersyukurlah pada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya.